Yo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Oke, jadi kemarin kan kita udah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kemarin kan kita udah nyoba buat bikin view pakai Jet dan Bootstrap ya. Tapi untuk Jetnya dan Bootstrap cuman tak kasih pengenalan di awal. Jadi bagaimana kita nulis elemen HTML di Jet, terus gimana pakai yang namanya ada if else. Nah, itu kemarin tak jelasin dasar-dasarnya di Jet. Terus untuk buat bikin halaman-halaman home, about, login, register, tak skip kemarin, tak bikin sendiri. Jadi kita nggak bikin bareng-bareng biar waktunya juga nggak banyak. Terus nanti teman-teman juga biar bisa kreasi sendiri buat webnya teman-teman. Oke, buat hari ini kita bakal masuk yang namanya Sequelize. Nah, sebelumnya apa itu Sequelize? Di sini kita bisa buka webnya di sequelize.org. Oke, jadi Sequelize adalah Promise-Based Node.js ORM for Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite, dan Microsoft SQL. Promise-Based Node.js ORM. Jadi ORM itu Object Relation Mapping. Nah, itu tuh dipakai buat manipulate data dari database dengan konsep object oriented. Nah, di sini SQLite itu bisa dipakai buat Postgres, MySQL, MariaDB. MariaDB ini sebenarnya sama kayak MySQL sih. Cuman MariaDB itu versi free-nya, kalau setahu kayak gitu. Terus SQLite sama Microsoft SQL. Microsoft SQL Server. Nah, di sini kita bisa langsung buka dokumentasinya aja. Set. Nah, di sini ada quick example-nya. Nah, oke, di sini jadi kita kita bisa pakai SQLite secara manual, jadi kita definisiin migration nggak usah pakai migration, kita definisiin model sendiri, terus ya migration sendiri itu bisa. Nah, tapi aku di sini bakal memanfaatkan fitur dari Sequelize, yaitu Sequelize CLI, yang mana itu nanti bakal bantu aku buat ngegenerate model dan migration. Nah, model ini apa sih? Model itu kayak semacam acuan yang dipakai nanti buat input ke database. Nah, kalau untuk migration sendiri, itu tuh dia jadi kayak kita bikin tabel dalam dalam code di JavaScript gitu ya. Nah, nanti dari yang kita bikin di file JavaScript itu bakal ditranslate buat bikin tabel di database kita. Oke, sebentar ya. Oke, jadi sebelumnya di sini aku pengen pakai di kali ini ya aku pengen pakai yang namanya PostgreSQL. Kenapa aku pakai PostgreSQL? Kalau dari yang aku tahu, Postgre itu lebih cepat gitu sih kalau setauku. Oke, jadi teman-teman buat yang belum ada Postgre, boleh install Postgre dulu atau nanti kita bisa apa ya? Bedanya dikit banget kok buat buat pas kita mau pakai Postgre, MySQL dan lain-lain itu cuman beda nanti di konfigurasinya. Jadi bedanya cuman di kita masukin dialek database kita tuh apa sih? Terus hostnya di mana? Username, password, port, itu cuman bedanya di situ. Jadi bebas sih mau pakai Postgre, mau pakai MySQL, MariaDB atau Microsoft SQL Server. Kalau buat SQLite sendiri nanti konfigurasinya agak jauh beda. Jadi di sini aku buka PG admin dulu. Agak lama, maaf ya. Oke, jadi di sini di Postgres admin, di sini ada server, ada uh, terus nama server teman-teman, ada database-nya. Nah, di sini buat teman-teman mau pakai Postgre, mau pakai MySQL, MariaDB, silahkan bikin dulu database-nya. Jadi kita bakal bikin database, kasih nama aja Express. Oke, terus save. Nah, di sini udah ada database Express. Oke, berarti kita udah siap nih buat pakai Sequelize. Karena Sequelize kan dia bikin manage ya, tabel-tabelnya, bukan manage database-nya. Jadi kalau misalnya belum ada database-nya, dia juga bakal nggak bisa gitu kalau setauku. Oke, jadi kita ini langsung ke migration.
Nah, di migration ini ada yang namanya judulnya ini di CLI. Nah, kita bakal pakai CLI ini. Sebelumnya kita install dulu nih CLI-nya pakai npm install. Yang pasti kita install Sequelize sama Sequelize CLI. Sequelize CLI. Terus juga jangan lupa buat install modul dari database teman-teman. Kalau aku pengen pakai Postgre, jadi aku install pg Postgre. Wait, maaf ya. Oke, jadi install kayak yang di sini nih. Aku bakal pakai Postgre, jadi aku bakal pakai pg sama pg store. Jadi di sini kita install pg sama pg store. Oke, biar terinstall dulu. Nah, di sini tadi kita balik ke dokumentasi, terus migration. Nah, di sini kita bakal pakai yang namanya Sequelize CLI kan. Nah, di Sequelize CLI ini ada yang namanya file ini. Nah, file Sequelize RC. Apa ini file Sequelize RC? Jadi ini semacam file konfigurasi yang nanti bakal ngasih tahu Sequelize tempat kita naruh database, tempat kita naruh migration tuh di folder apa, tempat kita naruh model tuh di folder apa, seeder di folder apa, terus config-nya kita pengen di folder apa. Nah, itu pakai file ini. Nah, di sini aku bakal ngopi aja dari sini. Set, tak copy. Di sini install kita udah selesai, oke. Nah, jadi di sini bikin file baru titik Sequelize rc. Nah, di .sequelize rc ini yang pertama aku bakal kasih environment-nya. Jadi usr env node ini. Buat apa itu? Jadi biar di sini ini kan filenya nggak ada .js-nya ya. Jadi si VS Code itu kan dia nggak tahu nih ini file ini pakai environment apa sih. Nah, jadi di sini aku pakai kayak gini biar nggak tahu sih ini berfungsi di Windows apa enggak, tapi kok di Linux berfungsi, oke. Nah, jadi pakai ini buat ngasih tahu VS Code nih. Ini environment-nya bakal pakai environment si Node.js. Kalau setahu aku kayak gitu. Nah, di sini kita paste. Oke. Nah, di sini jadi kita pertama nge-require path, yang mana modul path itu bakal dipakai buat nge-resolve path ke config, path ke model, sama path ke seeder, dan migration. Nah, path ke config ini nanti path yang paling path buat ke config kita. Jadi database.json ini berisi database development kita apa, database testing kita apa, database buat produksi kita apa, username, host, dan portnya itu di sini. Terus oke, kita langsung ke sini. Nah, kita jalaninnya pakai npx Sequelize CLI init. Nah, dia langsung bikin file config, bikin model, migrasi, seeder. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka teman-teman bisa langsung buka file database.json. Nah, di sini teman-teman silahkan ganti konfigurasinya ke konfigurasi teman-teman. Di sini juga ada file database, migration, model, dan seterusnya. Nah, di sini aku bakal ganti konfigurasiku dulu. Sebentar ya. Nah, jadi di sini aku udah selesai konfigurasiin. Nah, di sini usernameku itu root, passwordnya rahasia. Jadi kalau teman-teman masih pakai konfigurasi awal nih, kalau pakai MySQL atau MariaDB, itu tuh username-nya root, passwordnya kosongan. Kalau Postgre aku kurang tahu password awalnya apa. Nah, terus untuk database-nya kita kasih nama yang buat development express_dev, tesnya express_test, terus production express_production. Sebenarnya buat tes sama production ini nggak terlalu matter sih, soalnya
Kan ini apa namanya? Kita bakal cuman nyoba simple doang kan. Jadi kita cuman bakal pakai development rencananya. Nah, kita rencananya bakal cuman pakai development. Oke, nah jadi konfigurasinya silahkan teman-teman konfigurasiin. Nah, setelah teman-teman ngekonfigurasiin, teman-teman bisa bikin apa ini namanya ya? Bikin model dan migration pakai komen di sini npx Sequelize CLI terus model generate. Misalkan kita ada login sama register tuh. Nah, kita berarti pengen punya model user buat nanti login sama register. Jadi di sini model generate, kita kasih name, namanya tuh user gini ya. Terus attributes. Yang pertama atributnya tuh ada name, terus email, terus password. Oops. Jadi atribut nama kolomnya, terus tipe datanya. Email tuh string, password juga string. Oke, nah ini udah ke-generate nih model sama migrationnya. Kalau kita ke sini, nah ini udah ada migration. Nah, migration ini yang bakal dipakai buat ngebuat tabel di database kita. Kalau model ini sebagai acuan buat ngisi database-nya. Nah, di sini ada yang namanya user.associate. Ini nanti bakal tak pakai. Apa ya bakal tak pakai. Jadi di sini user.associate itu bakal dipakai buat apa namanya? Misal tabel user nih punya hubungan dengan tabel lain, yang mana tabelnya itu kan saling berhubungan nih. Nah, jadi hubungannya itu didefinisikan di sini. Kalau kalau aku sendiri sih nggak lewat sini, soalnya tadi apa ya? Aku nyoba berkali-kali lewat sini gagal terus. Jadi nanti untuk relasinya aku definisikan di indeks. Nah, jadi pertama gini. Jadi pertama aku bakal 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 apa ya? Ini bakal tak hapus. Terus di indeks ini aku bakal nge-require si modelnya itu buat nanti tak jadiin komponen di dalam apa? Tak jadiin elemen di DB. Kenapa kayak gitu? Biar nanti pas aku pengen pakai berbagai macam model, itu tuh aku cuman cukup manggil manggil file ini, file index ini, dan di dalamnya udah ada berbagai macam model yang aku inginkan. Jadi itu kayak lebih simpel kalau menurutku. Oke, jadi pertama kita bakal nge-require yang tadi, cons user model sama dengan require user. Nah, ini kita udah ngambil udah ngimport lah ya udah ngimport si file user ini ke dalam variabel user model. Nah, terus di sini aku pengen nyimpen di elemen dalam objek database ini dengan nama user gini. Yang mana isinya user model terus Sequelize dan Sequelize. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ini pas modul export ini ya, dia ngekspor sebuah fungsi yang mana fungsi itu butuh Sequelize dan data type. Nah, kalau misalnya Sequelize dan data type itu nggak kita kasih, model itu nggak bakal bisa dipakai. Nah, di indeks ini Sequelize ini ya sebagai Sequelize, yang S-nya besar ini bisa dipakai sebagai data type. Jadi di sini tak pakai Sequelize sama Sequelize. Oke, nah ini otomatis si user ini, elemen user dalam objek DB ini udah bisa kita pakai kalau misalnya kita manggil indeks ini. Misal di sini kita oh ya, karena ini baru pengenalan ke Sequelize, jadi kita di sini cuman bakal bikin install model sama migrasi. Nah, di sini kayak yang tadi aku bilang kan, si Sequelize itu berperan dalam membuat
buatin tabel di database kan. Nah, di sini kalau misalnya aku cek ke databaseku, ke Express nih. Oh, ke Express nih databasenya. Tak rename dulu. Express Dev. Nah, di Express ini, dalam sini kan masih masih belum ada tabel ya. Oh, ada nih tabel. Nah, kan masih kosong nih tabelnya. Masih kosong ya, nggak bisa tak kebawahin. Nggak bisa tak drop down ya, kayak itu intinya. Nggak bisa tak expand. Nah, nggak kayak di database yang lain ini tabelnya bisa di expand gini. Ini kan masih kosong nih. Nah, si class itu bakal berperan buat bikinin tabel kita. Jadi kita tinggal npx serialize terus db migrate. Nah, ini bakal ngemigrasiin migration ini dan melaksanakan perintah yang ada di dalamnya. Jadi perintah di sini kan create table, berarti dia bakal nge-create table di database. Kalau misalnya perintahnya di sini misal add column, berarti dia bakal nge-add column di tabel tertentu di database. Remove column juga gitu, change column juga gitu. Jadi banyak perintah. Misal nanti ya setelah ini bakal coba kita bikin remove column sama add column. Oke, di sini migrate, pencet set. Error. Config. Boolean value as pass option operator alias. Should be remove. Roll root does not exist. Oh, bentar, salah itu, salah username. Oke, lanjut. Kita coba lagi. Nah, ini migrated, berarti udah sukses nih migrasinya. Kalau misalnya kita cek di sini ke Express, terus ini kita refresh ya. Nah, ini ya udah ada si class meta yang itu isinya tuh coba nih kita query script terus select. Nah, isinya tuh migrasi apa aja yang udah kita lakukan di database ini. Terus di sini ada tabel yang kita bikin tadi, tabel user. Nah, buat apa sih si class nyimpan ini? Si class nyimpan ini buat kalau misalnya kita pengen rollback migrasinya. Jadi kita pengen undo migrasinya nih. Biar kan tadi kita bikin user nih, tapi ternyata salah, tabel usernya masih kurang. Nah, di sini kita bisa yang namanya undo migrasinya. Nah, yang itu bakal ngehapus tabel user. Refresh. Nah, hilangkan tabel user, terus di sini harusnya kalau ini kita get, nah nggak ada di sini karena dia belum dimigrasi, jadi tidak terregistrasi di sini. Oke, kita migrasi lagi. Nah, sekarang di sini kita pengen nyoba nih add column buat serialize-nya. Pakai npx serialize. Kalau tadi kan kita pakai model generate ya, ini di sini pakai migration generate name add column to user. Nah, di sini nggak boleh pakai spasi ya buat penamaan. Oke, migrasinya udah dibuat. Nah, di sini nih up ini berarti fungsi yang ngirim perintah ke database buat apa ya? Kalau di sini kan up-nya itu buat ngebuat si tabel. Kalau terus down-nya itu buat menghapus. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen add column, di sini up-nya itu buat add, di sini buat remove kolomnya. Nah, di sini add column kita bisa pakai return query interface terus add column. Di sini nama tabelnya tadi tabelnya namanya users gini ya. Nama tabel U-nya besar. User. Terus kita pengen tambah nama kolomnya, misal kita tambah nama kolomnya tuh level gitu. Terus di sini isinya atribut. Jadi kolomnya itu data type-nya apa, terus dia tuh unique apa enggak, require apa enggak. Jadi di sini type-nya aku kasih serialize level ya. Aku pengen integer. Terus
allow null false, default value-nya 0. Nah, jadi aku pengen bikin tabel dengan tipenya tuh integer. Tipenya tuh integer, tipe datanya integer, terus dia nggak boleh kosong, dan kalau misalnya kosong aku bakal kasih nilai 0. Nah, di down-nya ini kita ngambil fungsi kita ngasih fungsi buat nge-remove kolomnya itu. Remove column dari tabel users, terus nama kolomnya level. Nah, gini. Terus di model, kita belum pakai model ya. Nanti pakai modelnya bakal kalau di REST API. Nah, jadi kan di sini kita nambahin kolom level nih. Nah, kita juga harus ngeregistrasiin itu di dalam model. Karena kalau kita nggak ngeregistrasiin di dalam model, kalau misal kita mau nyetor data nih lewat model, terus kita nggak ngeregistrasiin yang barusan kita kasih kolomnya, itu bakal nggak keikut datanya. Jadi harus diregistrasiin di sini. Level data type integer. Oke. Nah, terus coba kita migrasi. px db migrate. Oke, sudah termigrasi. Kalau kita cek di sini, ini refresh. Nah, ada tabel user. Terus di sini, nah kolomnya ada kolom level nih di bawah sendiri nih, yang barusan kita tambahin. Kalau misal coba nih kita undo, apakah bakal ke undo semua? Nah, ternyata enggak. Jadi si Coalesce ini dia kayak bikin apa ya, kloter-kloteran gitu pas migrasi. Jadi misal kita pertama nge-migrasi si tabel user doang nih. Nah, si tabel user itu dia bakal jadi kloter pertama. Terus migrasi selanjutnya, terus kalau misalnya kita nge-migrasi lagi itu bakal jadi kloter kedua. Kayak gitu. Kalau misal kita pengen nge-undo semua, pakai undo all. Jadi semua kloternya bakal di undo. Coba kalau misalnya kita migrasi lagi, nah ini kan langsung 2 nih. Kalau kita undo, jadinya apa ya? Nah, cuman 1 doang. Jadi ke undo-nya tuh satu-satu gitu loh. Tadi di undo berarti harusnya di sini level nggak ada. Coba kita refresh. Oh, kita refresh dari tabel. Oke. Kolom. Nah, level tidak ada. Oke, buat pengenalan ke si Coalesce, jadi itu dulu. Install, create model, sama create migration. Nah, di sini, iya, itu dulu. Oke. Jadi berikutnya kita bakal coba buat bikin REST API buat si user, yang mana nanti akan ada login dan register, dan bakal pakai yang namanya JWT, JSON Web Token, buat autentikasi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, aku apresiasi banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.